الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan karunia Allah Ta'ala, pada hari ini, Jalsah Salanah UK akan dimulai. Pada hari-hari ini, kita harus memanjatkan banyak-banyak doa. Dan bagi mereka yang memiliki taufik, lakukanlah sedekah. Semoga Allah Ta'ala mensukseskan jalsa ini dari berbagai sisi dan menurunkan keberkatannya. Dan semua orang yang hadir pada jalsa ini atau para Ahmadi yang tinggal di belahan dunia manapun yang menyimak prosesi jalsa ini dengan perantaraan MTA, semoga berdoalah untuk kesuksesan jalsa ini dari berbagai sisi dan semoga terhindar dari kejahatan musuh. Pada khutbah yang lalu, saya telah menyampaikan berkenaan dengan kewajiban untuk mengkhidmati tamu bagi para panitia. Pada hari ini, secara singkat, saya akan menekankan kepada para tamu bahwa para tamu pun memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam jalsa ini yang harus dia amalkan. Tentu, Islam memberikan hak-hak yang banyak kepada tamu, namun Islam adalah suatu agama yang mengajarkan keadilan, yang mana tidak hanya satu pihak saja yang ditekankan oleh Islam untuk melaksanakan tanggung jawabnya, melainkan pihak yang kedua pun Islam perintahkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, kewajibannya. Dan kewajiban yang diwajibkan bagi kalian, amalkanlah itu, lakukanlah itu, karena itulah yang dapat menjadi penyebab timbulnya kecintaan, perdamaian, persaudaraan di dalam suatu lingkungan. Hadrat Masih Maud alaihi salam, ketika beliau menzahirkan suatu kemarahan pada suatu tahun, sehingga beliau tidak menyelenggarakan jalsah pada tahun itu, disabdakan bahwa penyebab kemarahan beliau itu adalah perangai orang yang ikut serta dalam jalsah pada saat itu. Yakni, tamu yang hadir pada suatu jalsah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Dan itu menyebabkan Hadrat Masih Maud alaihi salam bersedih dan marah. Penzahiran kemarahan itu tidaklah disebabkan karena tamu jalsah menyakiti Hadrat Masih Maud alaihi salam secara langsung. Tidak. Melainkan beliau alaihissalam bersabda bahwa kalian yang ikut serta dalam jalsa ini, kalian tidak melaksanakan hak-hak satu sama lain, kewajiban satu sama lain. Dan tidak hanya itu, kalian pun menzahirkan keegoisan, egoisme dalam jalsa ini. Kalian justru malah lebih mengutamakan kenyamanan diri sendiri di atas kenyamanan orang lain. Setelah datang di dalam jalsa ini, kalian menzahirkan seolah-olah jalsa ini adalah acara duniawi. Padahal tujuan diselenggarakan jalsa adalah untuk maju di dalam ketakwaan
dan meningkat di dalam jalinan dengan Allah Ta'ala dan melaksanakan hak dan kewajiban satu sama lain, dan semangat pengorbanan kepada satu sama lain itu ditingkatkan standarnya. Ketika beliau menyaksikan bahwa ada beberapa orang yang tidak mengamalkan standar tersebut, beliau sangat bersedih. Dan beliau zahirkan itu secara terang-terangan. Jadi, para tamu yang hadir dalam jalsa ini, ketika mereka datang ke jalsa, mereka statusnya tidak hanya sebagai tamu. Yakni, sebagai tamu, dia mengharapkan perlakuan yang baik, lebih dari orang lain. Melainkan, standar pengorbanan yang tinggi pun harus dimiliki oleh para tamu. Dan tujuan dari diselenggarakannya jalsa ini harus senantiasa diperhatikan oleh para tamu. Seperti yang saya katakan, yakni jalinan dengan Allah Ta'ala, peningkatan rohani, dan menghargai satu sama lain. Berkenaan dengan tamu non-Ahmadi, tentu kita sangat perhatikan mereka, dan pengkhidmatan tamu untuk para Gair Ahmadi ini, sebisa mungkin kemudahan yang bisa kita berikan kepada mereka, kita akan berikan kepada mereka. Khususnya beberapa pemuka atau pemimpin kaum yang datang pada kesempatan jalsa ini, berkenaan dengan status mereka sebagai tamu dalam jalsa ini, pengkhidmatan kepada mereka dilakukan secara khusus. Karena hadrat Rasulullah SAW sendiri, beliau menasihatkan supaya para pemimpin kaum, tokoh kaum yang datang kepada kalian, bertamu kepada kalian, hormatilah, muliakanlah, dan khidmatilah. Begitu juga orang-orang yang mencari kebenaran. Banyak sekali orang yang seperti itu. Siapapun, kita harus mengkhidmati sepenuhnya kepada para tamu. Inilah yang diajarkan oleh Hadrat Masih Maud salam kepada kita. Sebagaimana berkenaan beliau pernah memberikan petunjuk kepada para karyawan Langgarkhana. Beliau bersabda, meskipun kalian mengetahui, mengenal ataupun tidak, meskipun dia dewasa ataupun anak-anak, apakah dia orang miskin atau kaya, kesemuanya harus kalian khidmati. Sama. Namun, ketika seorang Ahmadi datang, ikut serta dalam suatu jalsa, maka janganlah, anggaplah dirinya itu sebagai tamu juga dan sebagai tuan rumah juga. Baru semangat pengorbanan tadi akan meningkat di dalam dirinya. Sehingga lingkungan jalsa akan menjadi lingkungan yang penuh dengan persaudaraan dan kecintaan. Dan para tamu hendaknya senantiasa berupaya supaya dia jangan memberikan kesulitan kepada tuan rumah, melainkan kemudahan bagi tuan rumah. Inilah yang disabdakan oleh Hadrat Rasulullah SAW pada hari-hari jalsa, di mana karena pengaturan di jalsa ini sifatnya sementara. Untuk itu, tempat tinggal tidak bisa diberikan sepenuhnya seperti halnya pengaturan yang sifatnya permanen. Di sini akomodasi yang berjamaah tempat tidurnya di kemah-kemah, di tenda-tenda. Di dalam pengaturan seperti ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan yang akan dijumpai, sehingga orang-orang yang hadir dalam jalsa ini, bidang penerimaan tamu, anggaplah seperti keluarga sendiri. Jadi, alih-alih menganggap para panitia penerimaan tamu ini bahwa mereka itu diperintah untuk mengkhidmati kita, sehingga jika ada kelemahan ataupun kekurangan, maka kita memiliki hak
apapun yang ingin kita katakan untuk dikatakan kepada mereka dan berupaya untuk sedemikian rupa mendapatkan kemudahan, fasilitas dari para panitia. Tidak, itu pemikiran keliru. Para panitia laki-laki maupun perempuan, mereka bukanlah pekerja kita, bukanlah pembantu kita. Ini merupakan semangat pengkhidmatan mereka dan kerendahan hatian mereka yang telah mempersembahkan diri mereka sendiri untuk mengkhidmati para tamu Masih Maud alaihi salam. Di antara para panitia tersebut, banyak juga orang-orang yang sangat terpelajar dan memiliki kelapangan dunia yang sangat baik, status yang baik dalam hal keduniawian. Untuk itu, para tamu hendaknya bersikap lembut, baik kepada para panitia. Mintalah apa yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Jika panitia tadi memohon maaf karena tidak bisa misalnya, maka terimalah permohonan maaf itu dengan lega, dengan suka hati. Begitu juga, ada juga para panitia yang muda-mudi, masih remaja, mereka pun bersemangat dalam mengkhidmati para tamu. Terkadang mereka mendapatkan perlakuan atau perangai yang tidak baik dari para tamu. Terkadang para panitia yang masih remaja ini mudah untuk tergelincir dan bisa menyebabkan ketergelinciran mereka dalam hal ini. Untuk itu, dari sisi ini, setiap orang hendaknya memperhatikan, perlakukanlah dewasa maupun anak-anak dengan penuh hormat dan rasa sopan. Para tamu yang hadir, setiap Ahmadi yang hadir dalam tamu ini, janganlah menganggap diri sendiri sebagai tamu saja. Melainkan, ikut sertalah dalam jalsa ini dengan disertai niat bahwa tujuan sebenarnya kehadiran saya dalam jalsa ini adalah untuk menjadi pewaris doa-doa Hadrat Masih Maud alaihi salam. Untuk mendapatkan faidah dari keberkatan jalsa ini. Dan untuk meningkatkan kerohanian kita. Bukannya untuk mendapatkan, untuk menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal duniawi yang sifatnya sepele. Dan hal itu menyebabkan lingkungan menjadi tidak nyaman. Namun, para panitia pun dalam hal ini, saya sampaikan lagi kepada mereka, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun perangainya tamu ini, tuan-tuan, para panitia ini hendaknya menampilkan kesabaran, ketegaran. Apapun makanan yang diberikan pada 3 hari jalsa ini, makanlah itu dengan senang hati. Coba perhatikan betapa besarnya semangat. Terkadang para pejabat pemerintahan, mereka mau mengkhidmati jalsa ini untuk menarik keberkatan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Terkadang mereka mengambil cuti dan mereka mengkhidmati para tamu dengan memasak makanan di dapur. Walaupun beliau pejabat. Untuk itu, jika ada kekurangan sedikit banyak di dalam makanan, maka tidak perlu kita mengeluh, protes. Dan ingat juga bagi para panitia, mereka yang memberikan makan, yang membagikan makanan, ketika memberikan makanan kepada para tamu, berikanlah dengan penuh hormat. Dan jika 10 kali pun para tamu ini meminta untuk diberikan sayur misalnya, dan dia sesukanya, maka berikanlah silakan. Terkadang pada tempat makan pun disebabkan karena hal-hal yang sepele bisa menimbulkan perselisihan yang tidak nyaman. Untuk itu kita harus hindari hal tersebut. Begitu juga para tamu hendaknya memperhatikan bahwa setelah makan, sebisa mungkin, secepat mungkin, jika dia bisa meninggalkan tenda konsumsi, tinggalkanlah itu, supaya orang lain bisa dapat giliran untuk makan sesudah itu. Maka berupayalah untuk kita berupaya para panitia itu untuk memberi makan dalam jumlah yang banyak sekali waktu, sehingga tempat pun diaturkan untuk itu supaya bisa. Tapi tetap saja jika begitu banyak orang yang datang, maka akan berdesak-desakan. Jika ada kerjasama dari para tamu, maka akan mudah pengaturannya. Untuk para tamu
Kemudahan lain telah diaturkan toilet-toilet yang lebih baik, kamar mandi yang lebih baik. Seperti yang saya katakan, karena ini merupakan fasilitas yang sifatnya sementara, sehingga jika ada kesulitan, jika ada kekurangan, mohon untuk bersabar. Pada malam tadi saya mendapatkan laporan bahwa ada satu pipa drain di kamar mandi itu mendapatkan masalah sehingga tertutup, sehingga terpaksa untuk ditutup pipa tersebut. Meskipun para panitia berupaya untuk memperbaikinya, namun mungkin saja para tamu ini bisa mendapatkan permasalahan yang lebih dengan adanya kekurangan tersebut. Selain itu, seperti yang saya sampaikan pada khutbah yang lalu, bahwa pengaturan parkir untuk transportasi telah dilakukan perubahan pada tahun ini, dan seperti yang saya dapatkan laporan, alhamdulillah kemudahan didapatkan dengan pengaturan itu, sehingga kemacetan bisa dikurangi, berdesak-desak bisa dikurangi sampai batas tertentu, sehingga tidak terlalu padat arus lalu lintasnya. Namun meskipun demikian, karena kecilnya tempat parkir sehingga tamu hendaknya bekerja sama pada hari-hari lain pun. Kemanapun, di bagian manapun, mobil maupun orang-orang diperintahkan untuk berantri di tempat itu, lakukanlah seperti yang diperintahkan. Seperti yang saya katakan, telah didapatkan juga tempat parkir yang lebih besar, sehingga bis pun dimasukkan ke tempat itu. Untuk itu, berikanlah kerjasama yang baik. Jika ada kerjasama, maka kita bisa datang tepat waktu pada acara-acara. Pada tahun lalu, biasanya orang-orang terlambat datang ke acara jalsa karena padat lalu lintas, tapi di tahun ini nampaknya akan lebih baik pengaturannya. Untuk itu, jika di masa yang akan datang pun ada kerjasama, maka pengaturan yang lebih baik akan bisa dilakukan. Jika tidak, akan sulit. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mulailah perjalanan lebih awal, supaya bisa sampai pada waktunya. Sehingga tempat parkir ataupun pengaturan mobil bisa diatur sedemikian rupa lebih baik. Begitu juga permasalahan security, keamanan, selalu meningkat tiap tahun. Untuk itu, pada cek security, cek keamanan, hendaknya didukung, di mana tidak ada kartu AIMS misalnya, atau diperlukan KTP, maka jika diminta, perlihatkanlah. Berapapun kali diminta untuk diperlihatkan kartu-kartu kita, perlihatkanlah. Dan kartu peserta yang khusus atau apapun, itu jangan diberikan kepada orang lain. Ataupun jika ada akses jalan masuk ke tempat lain, jangan diberikan kartu peserta itu kepada orang lain. Ada kejadian pada tahun lalu, ada peserta yang memberikan kartunya kepada orang yang dikenal atau kawannya. Dan sikap yang tidak baik ini terkadang menimpa para panitia maupun pengurus sekalipun. Untuk itu berhati-hatilah. Orang yang mengecek kartu peserta pun, jika peserta itu memiliki dua kartu selain kartu AIMS, maka kedua-duanya harus dicek. Dan lihatlah apakah kedua kartu itu memiliki nama yang sama atau tidak. Begitu juga di tahun ini, mungkin pihak security, keamanan, harus mengecek dan menghentikan orang-orang yang membawa botol air, botol yang berisi air. Kerjasamalah dalam hal itu, karena ini adalah perintah dari pemerintah sendiri untuk mengecek botol air. Dan ini adalah untuk penjagaan kehati-hatian sifatnya. Untuk itu, semua peserta harus bekerja sama dengan baik. Tugas panitia pengecekan juga, mereka harus mengecek apakah peserta itu dikenal ataupun tidak, apakah dia panitia ataupun bukan, apakah dia pengurus ataupun bukan. Setiap orang hendaknya dicek. Untuk itu tidak perlu
kita tersinggung jika dicek berkali-kali oleh peserta, oleh panitia. Dan tidak perlu juga untuk malu untuk mengecek siapapun. Untuk itu perlu juga supaya setiap orang berhati-hati, memperhatikan kiri kanannya. Ini sangat penting. Dan yang terpenting, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pada hari-hari ini kita harus banyak-banyak berdoa. Semoga Allah Ta'ala memberkati jalsa ini dari berbagai sisi. Dengarkanlah prosesi jalsa ini dan janganlah bolak-balik ke sana kemari, berjalan-jalan ke sana kemari. Para panitia ingin saya tekankan dan pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa para panitia harus berupaya untuk memberikan fasilitas kemudahan sebisa mungkin kepada para peserta. Terkadang orang tidak sempat sarapan karena tergesa-gesa untuk datang ke jalsa ini. Dan terkadang di sini terlambat juga pada saat makan. Sehingga karena rasa lapar yang cukup lama sehingga kesehatannya terganggu. Terkadang ada yang sakit sehingga tidak bisa tahan lama untuk lapar. Jika ada orang yang seperti itu, maka di tenda makanan harus diaturkan ada makanan. Dan ada orang yang ditugaskan untuk itu. Namun, tamu pun, jika memang terjadi kondisi seperti itu, hendaknya segera makan dan segera kembali setelah makan ke jalsahgah untuk mendengarkan acara jalsah. Begitu juga para panitia hendaknya meyakinkan diri supaya pasar-pasar atau pameran itu ditutup ketika jalsah berlangsung. Stall ataupun toko-toko jangan sampai buka ketika jalsah berlangsung. Semua harus mendengarkan acara jalsah. Jika harus ada pengaturan keamanan di kawasan bazar, namun jika tetap masih belum puas karena ada barang berharga misalnya, jangan duduk di toko, di stall, di bazar, harus ada di tempat lain yang diaturkan untuk bisa mendengarkan jalsah, acara jalsah. Begitu juga yang ingin saya sampaikan adalah setiap tahun, pada tahun ini pun akan ada pameran Review of Religion juga, lalu ada pameran Kafan Al-Masih juga. Lalu ada beberapa ahli yang akan menyampaikan lecture-nya dan ada soal jawab juga. Bagi orang yang tertarik akan program tersebut, silahkan untuk menyimaknya. Begitu juga ada Project Al-Qanun di bawah Review of Religion, tahun ini pun ada, di mana ada diberikan kesempatan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dengan tangan. Banyak orang yang tertarik untuk itu, silahkan ikut serta bagi mereka yang tertarik. Begitu juga bidang Al-Qayyum. Pada tahun ini diadakan pameran Tabarruk. Itu pun menarik untuk dilihat. Dan ada pameran Makhzani Tasawir juga, gambar-gambar, foto-foto. Namun ingat juga, ketika prosesi jalsah berlangsung, hendaknya semua ini tutup. Semua harus mendengarkan acara jalsah dan mendengarkan ceramah-ceramah. Para ulama jemaat, mereka menyiapkan ceramah ini dengan gigih kerja keras. Kita harus mengambil manfaat sebanyak-banyak dari ceramah tersebut. Jangan hanya memperhatikan penceramah yang disukainya, favoritnya, atau topik ceramah yang disukai favoritnya, sedangkan selebihnya tidak didengarkan. Tidaklah seperti itu. Rasul Masih Maud Islam bersabda bahwa semua orang hendaknya memperhatikan dengan seksama acara jalsah ini. Saya dan kepada zat saya sendiri dan kepada diri saya sendiri, saya menghendaki dan saya menyukai supaya apapun yang disampaikan secara zahir di dalam ceramah, janganlah itu yang disukai. Dan janganlah itu yang menjadi pokok sandaran. Bagaimana katanya si penceramah itu seperti singa mimbar, seperti penyihir yang begitu menyihir kita untuk mendengarkan. Jangan hanya seperti itu. Saya tidak suka dengan cara seperti itu. Saya menyukai. Jangan ada hal-hal yang dibuat-buat di dalam ceramah itu. Bahkan
tabiat saya, fitrat saya sejak awal adalah apapun pekerjaannya itu dilakukan karena Allah Ta'ala. Apapun halnya itu hanya karena Allah Ta'ala semata. Lalu beliau bersabda, apapun yang kita katakan harus didasari karena Allah Ta'ala. Untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dan apapun yang didengarkan harus difahami bahwa itu dari Allah Ta'ala. Lalu dengarkanlah untuk diamalkan. Dan janganlah kita hanya mengambil manfaat dari nasihat tersebut dengan mengatakan, oh ceramahnya bagus sekali. Dengarkanlah, renungkanlah, dan niatkanlah untuk diamalkan. Jangan hanya dengan memuji saja. Beliau alaihissalam bersabda, degradasi penurunan yang terjadi di kalangan umat muslim yang terjadi adalah disebabkan karena itu. Salah satu penyebabnya adalah mereka tidak mendengarkan ceramah tersebut dengan niat yang baik seperti itu. Padahal acara-acara besar, konferensi, banyak sekali. Sehingga banyak sekali para penceramah yang besar-besar, yang hebat-hebat, mereka menyampaikan ceramahnya pada kesempatan itu. Dan mungkin mereka pun menangis untuk kondisi umat, tapi tidak memberikan pengaruh sedikit pun kepada umat, ceramah-ceramah tersebut. Alih-alih maju, kaum ini malah terus degradasi. Itu yang kita saksikan pada masa ini, dan pada masa ini lebih buruk lagi kondisinya. Beliau bersabda, yang sebenarnya adalah orang yang datang, yang masuk dalam acara-acara mereka itu, mereka tidak masuk disertai dengan keikhlasan. Jadi, hal yang pokok ini hendaknya diperhatikan dan dipahami oleh setiap peserta jalsa, yakni ikutilah jalsa ini, dengarkanlah jalsa ini, acara ini dengan niat tulus. Dan niatkanlah bahwa kita akan sebisa mungkin mengamalkannya. Apa yang dinasihatkan. Para ulama Ahmadi, dengan karunia Allah Ta'ala, mereka menyampaikan, mengambil manfaat sebanyak-banyak dari kalam Masih Maud alaihi salam, dari buku-buku Masih Maud alaihi salam. Mereka sampaikan kepada kita, dan mereka menjelaskan, menguraikan hal-hal keilmuan dan rohani kepada kita. Jika ada orang yang ingin meraih manfaat dari itu semua, maka bisa menciptakan revolusi yang besar dalam kehidupannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada para peserta jalsa untuk bisa memahami dan memenuhi apa yang menjadi tujuan dari jalsa ini. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.